Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Semoga pertemuan dan perjumpaan kali ini juga masih menjadi pertemuan dan perjumpaan yang membawa keberkahan bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, di suasana yang masih penuh dengan kebahagiaan ini karena masih dalam suasana lebaran, hal yang pertama kami haturkan dan kami ucapkan kepada panjenengan semuanya adalah taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wa antum kulla amin bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik amal ibadah sunnah, terlebih lagi adalah amal ibadah wajib, semoga semuanya menjadi amal ibadah yang maqbulah indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga barokah dan fadilahnya dapat menjadikan kita memiliki pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah, di video pertama ini kita akan membongkar secara tuntas terkait dengan kebiasaan kita, budaya kita, yaitu saling mengucapkan selamat hari raya dan mendoakan taqabbalallah. Ini telah kita lakukan sejak dari malam takbiran, bukan setelah melaksanakan sholat id. Ini seperti apa? Karena menurut tetangga kita sebelah, hal semacam itu adalah sesuatu yang mukhalifun lis sunnah, bertentangan dengan sunnah, sehingga tidak boleh dilakukan. Apakah seperti itu? Kita akan membongkarnya. Untuk itu, yuk langsung kita memasuki pembahasan. Telah hadir ke meja redaksi kami sebuah pertanyaan untuk kami jawab dan kami tanggapi. Pertanyaan lebih lengkapnya bisa dilihat di layar. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mengucapkan selamat hari raya sebelum sholat id. La yajuzu at-tahni'ah awil mu'ayyadah qoblal id. Tidak boleh mengucapkan selamat hari raya sebelum hari raya. Lah terus bagaimana? Bal takunu fi yaumil id. Akan tetapi seharusnya ucapan itu dilakukan pada hari raya, tidak boleh sebelumnya. Wa qad intasharat bainan nas adatun wa hiya at-tahni'ah bil aid qablahu bi ayyamin aw sa'atin. Dan sudah sangat viral ya, sudah menjalar kemana-mana, artinya ini sudah menjadi kebiasaan di antara manusia, adalah saling mengucapkan hari raya padahal itu belum hari raya ya, 1 hari atau 2 hari atau beberapa jam sebelum hari raya, atau hatta qabla sholatil id, atau hingga sebelum atau menjelang pelaksanaan sholat id ini sudah mengucapkan selamat hari raya. Bal wa yatasabaquna, bahkan mereka itu berlomba-lomba fi hadza, di dalam masalah ini. Ini kita banget pokoknya ya. Kita melakukan saling mengucapkan selamat hari raya itu sudah kita lakukan sejak malam takbiran. Ini bagaimana? Kemudian wa yad'i annahu awalul muhanniin, dan itu dianggap adalah orang pertama kali yang melakukan ucapan selamat. Wa hadza mukhalifun lis sunnah, ini jelas bertentangan dengan sunnah. Far Rasul alaihi salatu wasalam juga bertentangan dengan
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok bisa begitu? Begini alasan mereka maksudnya. Wassahabatu lam yakunu yuhanni'una bil 'id illa ba'da taslim. Sahabat itu tidak mengucapkan selamat hari raya kecuali setelah mereka selesai melakukan sholat id, illa ba'da taslim min sholatil id. Wa qad qala ar-rasul sallallahu alaihi wa qad qala ar-rasul alaihi salatu wassalam, sementara Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin min ba'di. Kalian peganglah, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para pengganti-penggantiku setelah aku, mereka yang mendapatkan petunjuk. Addu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ini hadisnya ini. Kemudian wal wajib ini dikomentari, wal wajib alal muslimin, sedangkan kewajiban orang muslim adalah tahari sunnatin, ada senantiasa menjaga tahari sunnati nabiyihim, senantiasa menjaga sunnah nabi mereka. Wahada min ihya'is sunnah wahada min ihya'is sunani wa imatatil bidai. Jadi luar biasa tetangga sebelah kita itu, perjuangannya itu memang membid'ah-bid'ahkan sesuatu yang menurut mereka itu bid'ah. Mereka tidak tahu ini masalah khilafiyah atau bukan. Karena kalau masalah itu khilafiyah kita tidak boleh ingkar. Kenapa? Karena kode etiknya di dalam khilafiyah itu ya lana a'maluna walakum a'malukum, begitu saja. Nah, kemudian ini dinisbatkan kepada ulama mereka yang bernama Sholeh bin Fauzan al-Fauzan. Ini ulama insya Allah masih hidup ya, saya tidak begitu, cuman saya cari-cari kayaknya lahirnya tahun 1935. Ini tahun 1000, jadi masih baru sekali. Karena itulah kita akan mengkaji dan membongkar masalah ini, kita cocokkan dengan ulama-ulama terdahulu yang kredibilitas mereka tidak diragukan lagi. Nah, telah kami persiapkan beberapa satu keterangan dari kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, Juz 1, Juz 3, Sohifah 56. Saya ulang, kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, Juz 3, Sohifah 56. Nih, kita dalam pembahasan kupas tuntas ucapan semisal taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Intinya kan taqabbalallah itu kan semoga amal ibadah kita dan amal ibadah kalian itu diterima di sisi Allah. Itu ucapan itu. Saya baca langsung, mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun qala al-Qamuli lam ara li ahadin min ashabina kalaman fit tahni'ah bil 'id wal a'wam wal ashhur kama yaf'aluhun nas. Imam Al-Qamuli beliau berkata begini, aku tidak menemukan seorang dari ulama-ulama kita yang membahas atau pendapat terkait dengan ucapan hari raya pada pengucapan selamat pada hari raya atau pada tahun-tahun tertentu, bulan-bulan tertentu sebagaimana ini dilakukan oleh banyak manusia. Saya tidak mendapati ulama ada yang membahas itu. Kemudian lakin naqal al-Hafidhu al-Mundhiri anil Hafidhi al-Maqdisi, akan tetapi Al-Hafidh Al-Mundhiri beliau menukil dari Hafidh Al-Maqdisi annahu ajaba an dzalik. Beliau pernah ditanya terkait masalah tersebut dan beliau menjawabnya begini, bi annan nasa lam yazalu mukhtalifina fi, bahwa para ulama tidak selesai-selesai, mereka senantiasa berbeda pendapat terkait ucapan selamat hari raya atau selamat pada tahun-tahun tertentu, ucapan selamat pada bulan-bulan tertentu. Ulama khilaf, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan.
Lalu komentarnya Syekh Al-Qomuli bagaimana? Walladzi arahu mubahun la sunnata fihi wala bid'ata. Akan tetapi kalau menurut aku hal semacam itu prinsipnya, hukumnya adalah mubah, tidak ada nilai sunnah di sana, juga tidak ada nilai bid'ah. Jadi hanya sekedar adah atau kebiasaan atau budaya yang berlaku di suatu daerah tertentu. Kalau kita, karena sebagaimana di dalam insya Allah di dalam Sulam Taufik itu sahabat Ali pernah ditanya, apa sih maksudnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin? Sahabat Ali menjawab, muwafaqatun nas malam tukhalif asy-syari'ah. Apa yang namanya wa khaliqin nas, artinya berbudi pekerti yang baik dengan manusia, itu adalah selalu mencocoki kebudayaan dan kebiasaan yang sudah berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan ini menurut Syekh Al-Qomuli tidak bertentangan. Nah, seperti itu. Sehingga boleh-boleh saja dan bisa berpahala. Kenapa? Karena mengamalkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, kemudian ini masih ucapan selamat taqabbalallah. Lah, waktunya kapan? Lah ini intinya di sini. Karena mohon maaf ya, ini agak lama karena namanya juga kupas tuntas. Intinya di sini sahabat dan pemirsa rahimakumullah. Jadi perhatikan ini ya. Wa yu'khadhu min qawlihi fi yaumil 'id annaha la tutlabu fi ayyamit tasyriq wa ma ba'da yaumi idil fitri. Kalau dilihat dari perkataan fi yaumil 'id, anjuran ucapan selamat tadi itu kan pada hari raya, berarti tidak disunahkan pada hari-hari yang lain. Contohnya hari tasyrik itu kan bukan hari raya, atau hari setelah hari raya Idul Fitri, atau hari raya kedua kita menyebutnya seperti itu, hari raya ketiga. Ini tidak boleh kalau melihat itu. Cuman apakah seperti itu? Diterangkan setelahnya, lakin jarot adatun nas bitahni'ah fi hadhil ayyam wala mani'a minhu. Akan tetapi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat justru pada hari-hari tasyrik atau hari-hari setelah hari raya pertama ini kok masih mengucapkan mengucapkan selamat hari raya. Bagaimana itu? Lamani aminhu. Tidak ada sesuatu yang melarangnya ya, tidak ada sesuatu yang melarangnya. Kenapa? Karena li'annal maksud minhu atawaddud wa idharus surur. Karena yang prinsip dari ucapan ini, ucapan selamat, mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, itu tujuannya apa? Atawaddud, untuk menunjukkan rasa saling mengasihi, kekompakan dan persatuan, wa idharus surur, dan menampakkan kegembiraan. Nah, ini artinya apa? Ini bagian dari itu. Sehingga dalam mengamalkannya, karena ini kan tidak dibatasi oleh syariat, menampakkan kebahagiaan itu. Sehingga untuk teknisnya ini diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Catatannya hanya satu, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar syariat. Misalnya apa? Nanti di belakang. Sahabat rahimakumullah, lalu bagaimana kemudian jika ucapan selamat ini atau doa taqabbalallah ini diucapkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri? Di dalam kitab Tuhfah ini kemudian ditegaskan begini. Jadi poin yang paling penting di sini yang perlu kita pahami bersama. Wa yu'khadhu min qawlihi yaumal 'idi aidan anna waqtat tahni'ah yadkhulu bil fajri la bilailatil 'id.
Artinya ketika dikatakan bahwa dianjurkan mengucapkan selamat tadi itu pada hari raya, itu bisa diambil diambil kesimpulan dari keterangan tersebut bahwa waktu tahniah, waktu disunahkannya mengucapkan selamat ini masuknya adalah setelah fajar atau setelah masuk subuh, la bilailatil id, bukan sejak malam hari raya. Khilafan lima fi ba'dil hawamis, ini berbeda dengan keterangan-keterangan yang ada di sebagian kitab-kitab hamis. Cuman kemudian ini ditanggapi oleh muallif kitab Tuhfah, wa qad yuqalu la mani'a minhu aidan, dan bisa juga dikatakan tidak ada larangan pula, ya, artinya tidak ada larangan, boleh-boleh saja mengucapkan selamat dan doa taqabbalallah meskipun itu sebelum fajar, artinya sejak malam harinya. Ini catatannya, idza jaratil adatu bidzalik, ketika kebiasaan itu sudah berlangsung demikian. Lima dzakarahu min annal maqsuda minhu atawaddud wa izharus surur, dikarenakan sebagaimana disampaikan tadi bahwa tujuan yang prinsip dari ucapan ini, doa taqabbalallah, itu kan intinya adalah tawaddud, untuk menampakkan rasa saling mengasihi, kekompakan dan persatuan, wa idharus surur, dan menampakkan kegembiraan, sehingga ketika melihat prinsip ini maka sebenarnya boleh-boleh saja mengucapkan selamat hari raya ini meskipun sebelum sholat id atau bahkan sebelum masuknya waktu subuh pada hari raya Idul Fitri. Sahabat rahimakumullah, kemudian keterangan selanjutnya ditegaskan begini, wa ibaratu syaikhina wa tusannu at-tahni'ah bil aid wa nahwihi minal am wa syahr. Disunnahkan berikan ucapan selamat hari raya atau selamat-selamat yang lain pada tahun-tahun tertentu atau bulan-bulan tertentu, itu hukumnya sunnah alal mu'tamadi, menurut pendapat yang mu'tamad. Ma'al musafahah, itu disertai dengan salaman selama ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat. Yang melanggar syariat seperti apa ini? Jadi kesunahan disertai bersalaman, sungkeman, itu ini tahadal jinsu, apabila satu jenis, sehingga fala yusafihur rajul almar'ata, maka perempuan tidak boleh bersalaman, laki-laki tidak boleh bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya, wala aksuh, juga tidak boleh sebaliknya, wa mithluha al-amradul jamil. Kemudian wa tusannu ijabatuha binahwi taqabbalallahu minkum ahyakumullah li amsalihi kulla amin wa antum bi khair. Juga sunnah menjawab ucapan itu dengan ucapan yang sama, yaitu taqabbalallahu minkum ahyakumullahu li amsalih kulla amin wa antum bi khair. Nah, mungkin ini yang bisa saya simpulkan, semoga bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.